Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Fadil Hikmah. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IVB University Angkatan 60. Oh iya, saya dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM C2401231043. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan isolasi DNA. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai isolasi DNA itu sendiri. Isolasi DNA sendiri merujuk pada pengertian salah satu teknik untuk memisahkan DNA dengan zat-zat lainnya. Jadi untuk tujuannya itu tentunya untuk mendapatkan DNA yang berkualitas, dan hasilnya itu adalah DNA genom. Nah, untuk prinsipnya sendiri dari isolasi DNA ini ada 3. Yang pertama lisis, yang kedua ekstraksi, yang ketiga itu ada pemurnian. Nah, itu. Jadi untuk prosedur untuk melakukan isolasi DNA itu ada cukup panjang ya. Dan saya akan menjelaskan sesingkat mungkin. Yang pertama itu ada persiapan sampel, yaitu mengambil 0,03 gram ya tisu dan dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 1, mili. Terus yang kedua ada penambahan buffer, yaitu buffer ET buffer itu sebanyak 200 mikroliter. Terus yang ketiga homogenisasi, yang keempat penambahan PROTK atau proteinase K sebanyak 120 mikroliter. Yang selanjutnya itu ada shake atau pengocokannya selama 30 detik. Selanjutnya ada inkubasi pada 60 derajat selama 30 sampai 60 menit. Terus yang ke-7 itu ada invert ya atau pembalikan setiap 5 menit sebanyak 30 kali. Terus selanjutnya penambahan buffer lagi, yaitu EBT buffer sebanyak 200 mikroliter. Terus ada invert lagi. Terus selanjutnya diinkubasi kembali pada 60 derajat Celcius selama 20 menit. Terus dilakukan pembalikan kembali atau invert ya. Terus freehale EB buffer yaitu menambahkan 200 mikroliter EB buffer per sampel. Inkubasi pada 60 derajat Celcius untuk emulsi. Nah, dilakukan invert kembali. Terus sekarang udah tahap ke-14 ya. Ke-14 itu penambahan etanol absolut sebanyak 200 mikroliter ya. Terus ada invert kembali, terus dilakukan selama 10 sampai 30 detik. Terus disimpan di freezer. Nah, setelah disimpan di freezer itu transfer ke spin column. Terus sentrifugasi pada 19.000 sampai 16.000 kali gram selama 2 menit. Terus ke 19 itu pembuangan cairannya. Cairan yang dibuang itu yang di bawahnya ya teman-teman. Terus yang ke-20 itu penambahan buffernya itu W1 buffer sebanyak 1900 mikroliter. Terus dilakukan sentrifugasi. Terus sentrifugasi. Terus yang selanjutnya itu pembuangan cairan yang dibuang itu yang berada di bawahnya. Nah, terus ditambahkan lagi W2 buffer. W2 buffer, terus sentrifugasi, dibuang lagi cairan yang di bawahnya. Terus selanjutnya kita memindahkan DNA dari spin column ke tabung sebanyak 1,5 mili. Terus yang ke-27 itu ada penambahan EB buffer. Jadi EB buffer ini ditambahkan sebanyak 50 mikroliter dan dibuat 2 kali ulangan ya. Terus yang ke-28 itu kita tunggu. Ditunggunya berapa menit? Ditunggunya itu selama 10 menit ya. 10 menit. Terus dilakukan sentrifugasi akhir. Nah, ini merupakan tahapan akhir dari isolasi DNA. Jadi sentrifugasinya itu ya ada banyak tahapan ya, dan ini yang terakhir. Nah, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.